Kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang sudah kita jalani dan mungkin sudah hampir dari bulan Agustus ini terang ada bikin kajian Safinatun Najah. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini bukan waktu yang singkat. Untuk bisa istiqomah sampai di waktu Desember ini luar biasa jamaah. Ini yang perlu kita syukuri. Dan jangan lupa untuk kemudian mengakhiri atau setiap kali selesai daripada kegiatan ini, itu kita tutup dengan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kenapa? Itu sebagai kalimat tabarruan atau tabarrian, berlepas diri bahwasanya kita bisa hadir di tempat ini itu karena saya memang suka yang begini-begini, karena saya orangnya soleh begitu. Berarti itu ada keakuan di dalam diri. Tapi yang harus kita lakukan adalah di mana kita bisa hadir, mudah kita untuk datang ke sini itu karena adanya haul, upaya, wal quwwah, power yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan yang semua itu berbentuk taufik, kemudahan untuk kita bisa duduk di majelis ini. Baiklah jamaah sekalian, terakhir dari apa yang pernah kita bahas adalah nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ini masalah yang tidak terlalu ribet bagi semua orang, ini sudah diketahui sebenarnya. Mungkin kita mereview kembali agar kemudian sadar dan kemudian tahu, teringat lagi, oh yang ini itu yang bikin batal wudu, oh yang ini ternyata yang harus kita hindari agar wudu itu kemudian tidak batal. Nah, apa yang dimaksud dengan nawaqidul wudu? Di sini nawaqid bukan berarti maksudnya membatalkan wudunya, bukan. Tapi maksudnya adalah sebab-sebab yang menjadikan wudu itu selesai. Disebabkan karena adanya salah satu dari 4 perkara. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu jamaah sekalian ada 4 yang dapat membatalkan wudu. Dalam mazhab yang lain itu bukan cuma 4. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibatasi 4 saja. Sementara kalau dalam mazhab lain itu kalau makan unta, makan bawang itu sampai bisa membatalkan wudu. Ada juga yang bilang kalau muntah itu bisa membatalkan wudu. Kalau dalam mazhab yang lain. Adapun mazhab kita, mazhab Syafi'i itu tidak. 4 itu apa jamaah sekalian? Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal mani. Yang pertama yang dapat menyebabkan batalnya wudu itu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik jalan yang di depan ataupun yang di belakang. Yaitu disebut dengan kubul ataupun dubur. Baik itu berupa rih, angin, cuman angin, atau yang selainnya. Dikecualikan yang keluar itu adalah mani. Kalau mani yang keluar itu bukan membatalkan wudu, tapi mewajibkan kita untuk mandi. Kecuali mani yang keluar itu adalah maninya orang lain. Maninya orang lain atau mani yang keluar kedua kalinya, maka dia tidak wajib mandi, tapi hanya wajib untuk berwudu. Maksudnya itu bagaimana Ustaz? Saya kasih contoh misalnya. Ini agak sedikit sedikit vulgar, tapi ini perlu untuk dijelaskan. Misalnya ada anak-anak yang belum balik, misalnya seorang anak gadis belum balik, kemudian wa'iyadzan billah dia kemudian disetubuhi oleh orang dewasa. Nah, sampai kemudian terjadi hal tersebut dan keluarlah mani sampai pada kemaluannya. Kemudian kemaluan itu keluar dari dia. Nah, itu tidak mewajibkan buat dia mandi karena itu mandinya orang lain, tapi mewajibkan untuk dia berwudu. Seperti itu. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya yang pertama ini yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan
adalah keluarnya sesuatu dari kubul orang yang hidup. Wal wadih, dan orang yang jelas dia punya genre, bukan yang setengah laki-laki atau setengah perempuan, tapi jenis kelaminnya jelas. Karena memang diakui dalam agama itu jamaah ada orang-orang yang punya dua kemaluan, baik kemaluan laki-laki ataupun perempuan, disebut dengan khunsa. Kalau laki-laki disebut zakar, dan kalau perempuan disebut unsa, dan kalau yang di tengah-tengahnya disebut khunsa. Yang masalah ini khunsa. Kalau khunsa keluar dari kemaluan yang laki-laki, dia tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada ihtimal, ada kemungkinan dia perempuan. Begitu juga sebaliknya. Misalnya dia keluar dari kemaluannya yang perempuan, maka itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia adalah laki-laki. Kalau keluar dari dua-dua, maka kemudian itu bisa kita katakan membatalkan wudu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bahasanya khuruju syai' min qubulil hayy al-wadih. Di sini dijelaskan oleh para ulama, al-wadih adalah orang yang jelas dia punya jenis kelamin. Au duburihi mu'tadan kanal kharij. Atau dari lubang duburnya yang biasanya keluar. Karena kan begini. Ini kenapa dijelaskan oleh para ulama? Karena ada tempat keluar selain kubul dan dubur. Ada yang di sini apa namanya stoma, pernah dengar? Yang itu mungkin dia punya saluran pencernaan bermasalah, akhirnya dibikinlah saluran pencernaan di sini. Nah itu bagaimana hukumnya? Apakah yang keluar dari sini itu membatalkan wudu atau tidak? Kalau dia keluar dari tempat yang normal, itu kita bisa terka dan kita bisa ketahui, oh ini membatalkan wudu. Nah sekarang ini dia ada stoma di sini, ada stoma. Apakah itu membatalkan wudu? Para ulama menjelaskan, kalau stomanya di bawah pusat, di bawah pusar, maka membatalkan wudu. Kemudian kalau misalnya stomanya itu sejajar dengan pusat, itu membatalkan wudu juga. Terkecuali kalau di atas pusar, maka dia tidak membatalkan wudu. Iya, di sini dijelaskan bahwasanya keluarnya sesuatu itu dari jalan yang kalau dia keluar dari jalan yang biasanya bersamaan dengan misalnya tempat keluar yang normal ini masih terbuka dan ada stoma juga di sini, maka itu tidak membatalkan wudu yang keluar dari sini selama dia punya kemaluan atau lubang yang asli itu masih terbuka. Kalau misalnya ternyata tertutup berdasarkan tertutupnya itu karena sudah begitu penciptaannya. Misalnya dia lahir memang lubangnya itu tertutup, maka itu tidak membatalkan wudu yang lubang di sini. Adapun kalau itu ternyata berakibat atau disebabkan oleh faktor yang lain karena mungkin sakit, akhirnya lubangnya itu ditutup. Nah itu kemudian dirinci dengan kalau misalnya tempat keluarnya itu di bawah daripada pusat, maka dia membatalkan. Kalau sejajar membatalkan. Kalau tidak sejajar atau maksudnya di atasnya, maka itu tidak juga membatalkan. Bisa ya? Tentang stoma ini, stoma. Insya Allah kita bisa dijaga dari penyakit yang seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua daripada pembatal wudu ini adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal, hilangnya daya pikir, kesadaran disebabkan oleh tidur atau yang selain tidur. Karena yang dapat menghilangkan akal atau kesadaran ini bukan cuma tidur, ada yang selain tidur. Apa saja itu? Mabuk misalnya, epilepsi, mati-mati ayam, itu kan mirip dengan orang yang mabuk. Kemudian pingsan, itu juga termasuk. Maka kalau ada orang yang kemudian dia tidur maka membatalkan wudu, atau dia pingsan maka
otomatis batal wudunya. Dia epilepsi, mati-mati ayam, batal wudunya. Dia pingsan atau dia mabuk, batal wudunya. Kalau mabuk dunia Ustaz, so bicara ini boleh itu, so bicara langit. Kalau dia mabuk dunia bagaimana itu Ustaz? Nah, jadi itu jamaah sekalian. Juga termasuk yang menghilangkan akal apa? Gila. Gila. Kalau gila maka biar gilanya itu cuman sesaat, batal wudunya. Biar gilanya itu cuman sesaat. Tapi jamaah sekalian di sini dikecualikan. Dikecualikan, tadi kan kita katakan bahwasanya yang membatalkan wudu itu diantaranya adalah tidur, kehilangan kesadaran yang disebabkan oleh tidur, pingsan, gila, atau juga disebut yang lainnya oleh para ulama kena sihir misalnya. Misalnya dia kena sihir, itu juga membatalkan wudu karena hilang dia punya kesadaran. Atau pengaruh obat, misalnya dia minum obat, baru mungkin gara-gara minum obat itu dia kayak tabius, fly, tidak tahu kalau obat apa itu yang sampai tak fly dia itu. Nah ini juga membatalkan wudu. Nah untuk masalah tidur tadi yang dapat membatalkan wudu itu dikecualikan tidur dengan posisi pantat yang rapat di tempat duduk. Kalau tidurnya begini jamaah itu aman. Kalau tidurnya sebegini tidak aman. Atau tidurnya sebegini tidak aman. Atau dia tidur begini tamudung sampai kemudian dia punya bagian belakang pantat itu terangkat. Itu juga tidak aman. Dia pasti batal dia punya wudu. Tapi ini jamaah sekalian harus dilihat dia punya postur. Kalau orang yang tidur ini orang yang kurus sekali, mungkin tinggal tulang, dia punya daging bolo berapa mili, itu biar dia tidur begini tetap batal dia punya wudu. Kenapa? Karena tidak ada yang menopang dia punya atau yang menutupi lubang itu ketika dia duduk. Kenapa? Karena yang dia batopang akan ketika duduk itu tulang pantat. Jadi kan masih ada lubang di situ kan, masih ada space. Pasti itu buat dia takontok. Kalau dia tidak sadar, iya kan? Begitu juga kalau misalnya orang yang tidur ini orang yang gode. Tapi bukan gode yang macam saya. Kalau saya masih aman lah. Yang maksudnya adalah maksud yang gode itu maksudnya dia sudah tidak bisa bangkit dari tempat duduknya secara sendiri. Kalau saya masih boleh terbang. Kalau saya masih boleh terbang. Yang dimaksud orang yang gode sekali itu adalah ketika dia mau bangkit dari tempat duduknya itu harus dibantu, dipapah sama orang lain. Kalau saya tidak, saya masih bisa bangkit sendiri. Saya tidak gode, cuman imut sadiki. Nah, kalau orang gode itu juga sama dengan orang yang kurus. Dia meskipun dia tidur duduk tetap dianggap batalnya wudunya itu batal. Bisa dipahami jemaah sekalian? Jadi tidur yang seperti apa? Yaitu tidur yang menetap dia punya dua pantat saat tidur dengan posisi duduk seperti ini di lantai. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu misalnya tidur macam itu, ibu yang ada bersandar begini, selama masih begini dia punya posisi aman. Tapi kalau misalnya ada bersandar begini tapi lama-lama tak tidur, tak sei begini, tak miring, sampai kemudian pantat ini terangkat, pantat yang sebelah terangkat, maka otomatis puasa wudunya jadi batal. Gitu. Jadi perhatikan kalau mau tidur duduknya seperti apa, itu harus diperhatikan. Kalau misalnya begini kasusnya, nah ini tolong diperhatikan. Kalau misalnya begini, dia tak tidur, tapi pas dia sadar kemari, DP posisi sebegini, itu batal atau tidak? Dia kurang yakin kesadarannya ini pas masih begini atau sebegini. Nah di situ ada perbedaan pendapat. Kalau dia yakin bahwasanya dia bangun sebelum posisinya seperti ini, maka wudunya tidak batal. Tapi kalau yang dia yakini
sudah begini pas dia bangun, maka wudunya batal otomatis. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada tanbih, ada hal yang harus kita perhatikan, bahwasanya la yanqudu wudu ahadin minal anbiya'i binaumin wala igma. Bahwasanya para nabi itu wudu mereka tidak batal meskipun mereka tidur ataupun meskipun mereka pingsan. Kenapa? Li'anna qulubahum la tanamu. Karena hati mereka itu tidak tidur. Beda dengan kita orang, meskipun kita orang ini sadar, tapi kita orang hati tidur saat ini. Bukan begitu guys, Mar? Wal igma'u yukhillu bihawasihim al-zahiri faqat. Dan kemudian pingsan itu dapat mengganggu dorang punya panca indera yang nampak atau perasaan mereka yang zahir, wa yastahilu alaihim ghairuhuma mimma yuzilu tamyiz, dan itu keduanya tidak dapat mengganggu, mustahil dapat mengganggu kesadaran mereka, kesadaran hati mereka. Jadi seperti itu. Sehingga ini dikecualikan bagi para nabi. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kita wudu tidak batal meski kita ada tidur, nah nabi palsu itu. Sudah ditetapkan dia nabi palsu. Kemudian jamaah sekalian, itu yang kedua, hilangnya akal. Yang pertama tadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur atau lubang yang ada di bawah pusar jika kubul atau dubur itu tertutup. Yang kedua, hilang akal. Dan yang ketiga sekarang yang kita akan bahas adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi, yang asing, artinya yang tidak memiliki hubungan mahram, baik secara nasab atau secara persusuan atau secara pernikahan, tanpa pembatas, tanpa adanya pembatas. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud, apa yang disebut di sini adalah bersentuhan antara kulit. Sehingga kalau bersentuhan antara rambut itu tidak. Jadi kalau misalnya aku sentuh kepala begini, itu tidak batal. Atau kita orang kemudian usap kepala dari seorang anak gadis, misalnya yang belum balik, iya kan, belum balik dia. Tapi kita orang sentuh dia punya kepala, kita orang usap, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian juga termasuk kuku. Kalau bersentuhan cuma kuku itu tidak batal. Atau gigi. Bersentuhan gigi dengan gugu misalnya. Bukan gigi dengan gigi ini ya, kuku dengan gigi. Kalau gigi dengan gigi lain lagi, dia punya ciri hitam. Tapi di sini maksudnya ya kuku dengan gigi misalnya gitu. Adapun tulang itu ada khilaf. Kalau bersentuhan tulang. Nah, jadi jamaah sekalian, kulit dengan kulit seperti ini ya. Ini kulit, baku sentuh begini. Sabar, masih mau jelaskan. Kemudian maksud daripada kulit ini adalah, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Mana? Bila hailin la farqa bainal lamis wal malmus. Jadi tidak ada bedanya antara orang yang menyentuh dan yang disentuh. Sering kan ada pembahasan bahwasanya cuman orang yang menyentuh yang batal, orang yang disentuh tidak batal. Bukan, orang yang disentuh ataupun tidak disentuh batal. Fala yamna'u an-naqda as-siba walal udhu walal ikrah walal maut. Nah ini walayan kudu wudu al-hayy faqat. Mana tadi dijelaskan? Nah, kemudian yang dimaksud dengan kulit yang dimaksud dengan kulit itu adalah ini, kita orang punya kulit yang di sini. Adapun tangan ini, yang ini itu sebenarnya dijelaskan nanti setelahnya.
menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Tapi ini dengan ini tetap batal lah, tetap batal. Hanya kalau menyentuh kemaluan, tunggu, kayaknya saya salah nih. Oh iya, nanti kalau menyentuh kemaluan itu, kalau menyentuh dengan ini itu masih tidak membatalkan. Bedanya dengan ini. Tahu boleh? Ini. Kalau menyentuh kemaluan dengan ini, bibatini roha dengan ini. Tapi kalau dengan ini maka tidak batal. Jadi kalau cuma cek ini ada demam atau tidak, pakai ini. Nah, jadi menyentuh kulit dengan kulit, mutlak, kulit dengan kulit. Termasuk ini juga. Karena di sini disebutkan bigoiri hail, tanpa adanya pembatas. Adapun kalau ada pembatas, misalnya ada seutas kain antara suami istri, misalnya ini sering jadi jadi pertanyaan. Ini suami istri kalau sudah berwudu dari rumah, baru kemudian pergi ke masjid berboncengan, itu nanti kan baku sentuh. Itu kan baku sentuhnya bukan pipi dengan pipi baku apa kan? Kan pas baku bonceng itu pasti cuman duduk berdampingan begini, dan itu ada kain dengan kain yang bersentuhan, bukan langsung kulit dan kulit. Maka wudunya tidak batal. Ya. Adapun kulit dan kulit, misalnya sampai kamar di masjid, baru timai tua mau pergi ditampa perempuan dan timai tua mau pergi ditampa laki-laki. Karena saking sopannya, ini mai tua mau minta izin dan salaman. Nah, itu batal. Gitu. Meskipun suami istri. Meskipun suami istri. Karena suami istri itu adalah dua sosok yang dibolehkan untuk menikah. Yang di sini disebutkan adalah mahromiyah. Mahromiyah itu yang diharamkan untuk menikah. Tapi Ustaz kan sudah jadi suami istri, kan berjima saja jadi halal, masa cuma bersentuhan? Sebagai itu memang dijelaskan memang seperti itu. Yang dimaksud adalah bersentuhnya ajnabiyaini, dua orang yang tidak memiliki ikatan dan dihalalkan untuk menikah. Yang dimaksud dengan mahromiyah secara hubungan perkawinan itu adalah mertua. Misalnya suami bersentuhan dengan mertua, itu tidak membatalkan. Karena ada ikatan mahromiyah, yaitu karena terjadi pernikahan. Kita menikah dengan anaknya, otomatis ibunya menjadi orang tua kita. Dan itu kalau saya tidak salah baca ini jamaah sekalian, karena ini juga harusnya jadi nasihat buat, karena kalau ada pasangan yang kemudian cerai, itu mereka tidak mau menjaga hubungan kekeluargaan dengan mantan keluarga dari mantan istrinya, padahal ikatan kekeluargaan itu masih tetap ada meskipun sudah bercerai dengan dia punya istri. Allah taala alam. Jadi tetap harus dijaga, berbakti tetap sama seperti itu. Kemudian laki-laki dan wanita yang sudah mencukupi usia syahwat. Jadi bukan nanti dia sudah balik, bukan nanti sudah kita katakan ini laki-laki yang sudah balik dan perempuan yang sudah balik, ketika bersentuhan maka batal. Tidak. Anak perempuan yang belum balik atau laki-laki yang belum balik pun juga kalau bersentuhan dan kemudian ada syahwat di dalam hati mereka, tergerak syahwatnya tetap batal. Misalnya saya ini kan laki-laki sudah balik, ya kan? Kemudian saya menyentuh anak perempuan yang belum balik, itu bisa jadi tetap batal kalau saya bersentuhan dengan kulit. Adapun kalau rambut maka tidak apa-apa. Kalau saya bersentuhan dengan kulit maka tetap wudu saya batal, wudunya dia juga batal. Kenapa? Karena sudah mencukupi, yang dijadikan standar batasan di sini adalah mencukupi usia syahwat. Dan maksud usia syahwat di sini adalah apa? Kalau pada laki-laki itu intisyarudz zakar, ada energi yang menuju kepada kemaluannya laki-laki. Adapun perempuan itu mailul qalbi, kecenderungan hatinya. Saya suka itu Om, misalnya begitu. Bisa ya, bisa dipahami ya. Kemudian di sini sebutkan ajnabi artinya adalah bukan mahram.
Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul manusia. Menyentuh kubul manusia. Kubul itu berarti yang di depan. Atau lingkaran dubur. Dengan telapak tangan dan telapak jari. Yang ini. Telapak tangan dan telapak jari. Di sini dijelaskan oleh para ulama, al-muradu bi batnir roha wa butunil asabi, yang dimaksud dengan bagian dalam daripada telapak dan bagian dalam daripada asabi itu adalah ma yastatiru inda wad'i ihdara hataini alal ukhra ma'a tahamulin yasirin, yaitu ketika kita orang mau kasih gabung, kita orang petangan dua begini. Nah, apa yang menempel atau apa yang tertutup, inilah yang kalau kita pakai untuk menyentuh kemaluan itu jadi batal. Jadi kalau cuma disentuh dengan pinggiran begini itu tidak batal, dengan ini juga tidak batal. Jangan mau cek ini ada demam atau tidak. Kalau cuma mau cek begitu maka itu tidak batal. Kecuali kalau sudah pegang begini, nah itu batal. Kalau masih begini itu tidak batal. Kemudian di sini dibilang ma'atahamulin, dengan sedikit ditekan. Berarti ada bagian rongga-rongga yang di dalam ini. Berarti kalau misalkan tersentuh dengan ini itu tidak batal. Kenapa? Karena tidak yastatir, tidak tertutup. Masih ada DP rongga, iya kan? Bisa dipahami nanti? Kemudian juga yang dimaksud di sini adalah telapak dari manusia, sehingga tidak termasuk hewan. Jadi kalau misalnya ada monyet yang bersentuh gitu orang, itu tidak batalkan wudunya si monyet. Monyet itu tidak mungkin berwudu kan. Cuman di sini dimaksud adalah manusia. Kemudian telapak tangan dan telapak jari, yang ini dan ini, maka tidak termasuk ujung ini, ujung ujung jari dan sela-selanya, yang ini bagian pinggiran. Juga punggung tangan. Nah ini punggung tangan. Dan bagian sampingnya yang ini. Karena pas orang tutup, ini kan tidak tertutup juga kan? Kemudian batal wudu bagi yang menyentuh saja. Ini yang menyentuh saja yang batal. Sedangkan orang yang disentuh itu tidak batal. Nah, di sini dibahagi itu, maksudnya dibedakan antara lamis wal malmus. Adapun tadi yang menyentuh bersentuhan kulit itu tidak dibedakan. Siapa yang menyentuh atau yang disentuh antara kulit dengan kulit, maka itu batal. Yang dibedakan itu adalah ketika menyentuh kemaluan. Kalau yang menyentuh kemaluan, maka yang menyentuh itu batal, dan yang disentuh itu tidak batal wudunya. Bisa? Oke. Nah ini mungkin yang kita orang bisa bahas pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang mau dicarikan solusi, silahkan. Cek, Ustaz, menyentuh kemaluan kan tadi membatalkan toh. Kalau kemaluan orang lain yang disentuh dalam kasus ini bukan orang dewasa tentunya, tapi atau mungkin bisa dimasukkan juga menyentuh kemaluan orang dewasa, tapi kayaknya itu tidak terlalu banyak terjadi. Yang terjadi itu justru misalnya bakas cebo anak, toh bakas cebo anak itu kan pasti mau menyentuh mereka punya kemaluan. Apakah itu juga membatalkan wudu, Ustaz? Ya, terima kasih, Ustaz. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih, Ustaz. Saya pernah lihat ini, Ustaz, ada sementara sholat Jumat itu ada yang tertidur di dekat mimbar. Sudah tertidur,
masih sementara proses sholat Jumat, khutbah Jumat, cuman dia akhirnya pindah di dekat apa namanya mimbarnya, Iya. akhirnya tidurnya begini Ustaz. Basandar ini kepala. Iya. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Apakah membatalkan? Sudah tertidur, Iya. terus Sampai dia menggorok lagi di situ. tidak terlalu dengar, cuman tidur pertama itu dia seperti ini. Iya. Pas berikutnya Dia karena bersandar. khutbahnya belum selesai, dia maju terus bersandar di itu, di apa? Iya. Di yang Tiang- apa di tiang mimbar. mimbarnya itu. Sampai selesai agak lama di situ, Ustaz. Kira-kira masuk kategori yang mana itu, membatalkan atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oh iya. Saya akan melaksanakan salat maghrib kan waktunya pendek. Baru tiba-tiba ketemu dengan taman wanita. Dia kasih tangan, jabat tangan dengan saya. Sedangkan waktu maghrib kan pendek waktunya. Tetap saya paksa jabat tangan dengan wanita tadi itu. Jabat tangan. Iya. Bagaimana itu Pak? Kalau saya tidak menerima itu, dia kasih tangan jabat tangannya saya, bagaimana rasa begitu toh? Terpaksa menunda waktu. Misalnya saya begini, untuk kesempatan lagi untuk mengambil air sholat, mungkin tidak ada, jauh misalnya tempat wudhu. Apakah salat wudhu saya itu batal? Karena waktu mengerjakan salat maghrib ini pendek waktunya. Makasih. Iya. Jadi yang sana dulu lah, kita jawab satu-satu dari Ustadz Fadel dulu. Bagaimana kalau itu, apakah ini mutlak zakar? Baik itu bukan dari orang yang balik, iya. Bahkan di sini dikatakan makuti aminat zakar. Apa yang putus dari kemaluan. Itu juga kalau kita orang sentuh dapat membatalkan. Dan yang batal adalah yang menyentuh. Seperti itu. Jadi termasuk. Kemudian yang kedua, orang yang tidur sampai dia sandar, dia punya testa di mimbar. Selama dia punya tidur itu tidak mengangkat pantatnya, kedua pantatnya masih tetap, seluruh pantatnya itu masih tetap menetap di lantai, di tanah, maka tidurnya masih aman. Tidurnya masih aman, meskipun dia mengorok. Kecuali kalau misalkan sebegini, sudah angkat, nah maka itu batal, otomatis batal. Meskipun cuma tak angkat sesaat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu, bagaimana solusinya? Ya, tanya solusi. Solusi atau bagaimana ini? Tetap bukan otomatis, tetap itu wudunya batal. Tapi ini Ustaz, waktunya tinggal mepet. Itu kalau memang tahu waktunya sudah mepet, maka sambutlah jabatan itu dengan misalnya seperti ini atau dengan begini. Jangan tambah-tambah urusan, kita lagi mbak maghrib ini. Gitu. Jadi ya, tunda dia punya salaman, jangan tunda dia punya sholat. Apalagi kalau sudah mepet. Ya sudah mepet. Nah tunda dia punya salaman. Atau perlu dia punya salaman itu sambut saja dengan begini. Nah gitu. Tidak perlu sampai mau bersentuhan. Kayak gitu. Bisa? Ini terjadi ini. Baru yang tipe ada pilih waktu itu apa? Baru maghribnya tak lewat. Tanpa ini. Oh begitu Ami. Ini bersentuhan tidak pakai alas. Oh, batal. Kalau dalam madzhab Syafi'i batal. Iya. Begitu.
insya Allah dimaafkan lah, karena mungkin itu kita tidak tahu. Insya Allah dimaafkan. Dan kalau dari perspektif mazhab yang lain itu, selama tidak ada syahwat maka tidak batal. Iya. Jadi insya Allah kita orang bisa ambil keringanan di situ. Cuman setelah kita orang tahu ternyata ini dalam mazhab Syafi'i ada ketentuannya seperti itu, maka ini yang harus kita lebih perhatikan. Adapun yang sudah lewat, kita ambil uzurnya, yaitu dengan melihat fatwa dari ulama yang di luar mazhab Syafi'i, yaitu misalkan mazhab Maliki yang mengatakan tidak batal selama tidak ada tergerak syahwat. Cuma dalam mazhab Syafi'i memang agak ketat. Kenapa? Karena beliau sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Ukurannya itu karena ini agak sedikit apa ya? Ini alasan yang saya terima dari Kiai Helmi. Bahwasanya dari beberapa bacaan yang beliau sampaikan, Imam Syafi'i itu sangat hati-hati sampai dengan bersentuhan itu tidak dilihat apakah ada syahwat atau tidak ada syahwat, tetap batal. Karena ini pada rasnya orang Arab yang agak sedikit tinggi dia punya hasrat. Begitu. Agak sedikit tinggi dia punya hasrat. Bersentuhan sedikit saja itu bisa menaikkan dorong punya hasrat dan gairah. Nah, olehnya ini saking hati-hatinya maka Imam Syafi'i tidak lagi membedakan apakah itu ada syahwat atau tidak, tetap dia membatalkan wudunya. Seperti itu. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Oh iya. Bagaimana Pak kalau di waktu kita mau ke masjid, perjabatan tangan dengan orang lain, itu golongan lain, apa tidak membatalkan kita punya, ya laki-laki, ya orang lain yang beragama lain, ya tidak batal ya? Tidak. Misalkan kita orang ketemu dengan kita orang punya teman non muslim, tidak batal. Karena di situ tidak dibilang apa? Iltiqo basyaratail kafir, tidak ada di situ disebut. Cuman ajnabiyaini, dua orang asing yang maksudnya asing di sini adalah tidak ada hubungan mahramnya. Bukan tidak ada hubungan keagamaan, bukan. Jadi aman. Ini mungkin berangkat dari saya lupa apakah itu qaul para ulama atau terdapat sabda Nabi bahwasanya agak sedikit yang mengatakan bahwasanya orang-orang muslim itu dia najis, begitu kan? Iya tak? Nah, maksudnya bukan najis aini, maksudnya mereka ini kalau sedangkan najis yang kita misalnya kita pergi ke pergi dari rumah ke masjid dapat injang tai sapi, itu kan najis. Kan tidak perlu kita orang kemudian mengulang wudu. Apa? Cuma bersihkan saja, cuci ulang kaki. Kayak gitu. Adapun yang dimaksud situ najis itu bukan mereka itu najis, bukan, tapi maksudnya adalah apa yang mereka yakini itu adalah sebuah kekeliruan. Jadi situ bukan bermaksud atau bermakna zahir, tapi harus ditawil, diberikan penafsiran lain yang lebih layak. Maksudnya adalah apa yang mereka yakini itu adalah kekotoran. Kekotoran maksudnya adalah bukanlah hal yang benar dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, ada. Mas, silakan. Iya. Bahwasanya Rasulullah itu pernah mencium istrinya, tapi di saat itu ini sebenarnya yang paling konkret itu adalah ketika Nabi sementara sholat. Kalau mencium ini kan
ada kemungkinan bahwasanya setelah mencium Nabi masih berwudu kembali. Meskipun dalam hadis itu tidak disebutkan. Cuman ini yang paling konkret ini adalah begini. Nabi sholat malam dan kemudian di sebelahnya ada Sayyidah Aisyah yang tidur. Yang ketika Nabi mau mau sujud itu digeser kakinya agar Nabi kemudian bisa sujud. Berarti ada kontak. Iya kan, ada kontak fisik. Yang mana Nabi memegang kakinya Sayyidah Aisyah. Berarti tidak batal sebenarnya bersentuhan antara suami istri. Nah, ini jamaah sekalian dijelaskan oleh para ulama, Sayyidah Aisyah ini adalah wanita yang mulia, yang kalau dia pun tidur itu pasti menutup aurat. Tidak macam kita orang punya istri yang kemudian terbuka mungkin pas di kamar tidur. Adapun Sayyidah Aisyah itu pasti dia tetap menutup auratnya, sehingga sentuhannya Nabi ketika menggeser kakinya Sayyidah Aisyah itu adalah di atas pengalas, di atas kain. Bisa? Di atas kain. Jadi bukan antara kulit dan kulit langsung, tapi di atas kain. Jadi inilah penjelasan para ulama, sehingga yang membuat Nabi itu tetap melanjutkan sholat meskipun Nabi menyentuh Aisyah ketika menggeser kaki beliau. Seperti itu. Ada lagi? Menyambung yang masalah tadi Ustadz, tadi kan beliau sudah terlanjur mula masa kan bersentuhan kulit. Karena sudah terjadi, jadi solusinya supaya sholat maghribnya sah, maka mau tidak mau intiqal madhab, berpindah madhab, maksudnya cari madhab yang membolehkan bersentuhan kulit. Nah, terkait dengan intiqal madhab ini Ustadz, apakah memang kita itu dibenarkan untuk pindah madhab atau cari pendapat yang membolehkan sesuatu yang berbeda dari madhab Syafi'i? Nah, itu satu. Dan apakah mencari pendapat-pendapat yang mudah itu dilarang? Misalnya di Gorontalo ini madhab Syafi'i, kayaknya terlalu ketat madhab Syafi'i, jadi saya mau ambil madhab Maliki misalnya, karena saya ini suka sekali cium sayap istri sebelum pergi sholat. Nah, misalnya, jadi saya ambil saja pendapat itu. Kira-kira bagaimana Ustaz? Apakah ada keterangan bahwa hal tersebut dilarang, makruhkah, atau apa dia punya hukum, Pak? Terima kasih. Oke, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang dianjurkan, bahkan di pendapat yang lain para ulama itu sampai mewajibkan kita untuk taklid. Taklid itu artinya mengikuti para ulama, dan taklid ini ada dua. Ada taklid dengan tamadhub, dengan bermadhab. Jadi seluruh konsekuensi dalam madhab itu dan seluruh keringanan yang ada dalam madhab itu diambil. Jadi bukan cuma yang ringan-ringan saja, tapi yang berat-berat juga. Azaimu wa rakhaisu. Dia punya azaim dan dia punya rakhais. Dia punya yang mudah-mudah, yang dimudahkan dalam madhab itu juga diambil. Nah, kita dilarang itu adalah tatabbur rukhas. Cuma mau ambil yang gampang-gampang. Ketika misalnya dalam berwudu kita malah ikut misalnya madhab Syafi'i, karena kita lihat mereka punya rukun cuman 6 misalnya, dan dalam madhab Syafi'i itu ringan saja untuk mengusap kepala, tidak harus seluruhnya basah. Karena kalau dalam madhab Maliki itu mengusap kepala, ambil tangan begini, basah kan, baru habis itu ke sini, baru kasih balik lagi. Itu hukum dalam madhab Maliki wajib. Cuma kita bilang som basah lo mau rambut, mau basah lo mau cipu, misalnya begitu. Som sholat dengan cipu basah-basah ini, akhirnya kita orang pilih madhab Syafi'i.
Kita orang ambil karena mazhab Syafi'i cuma gampang. Biar bau ini saja yang basah tidak masalah. Biar cuma sehelai tidak masalah. Itu sudah dianggap sah. Misalnya begitu nah. Nah, kita ambil mazhab Syafi'i, kita pilih mazhab Syafi'i karena mau ambil yang mudahnya itu. Ternyata ketika ketika pada bab pembatal wudu, kita malah tidak ikut mazhab Syafi'i, kita ambil yang mudah, yaitu mazhab Maliki, yang bersentuhan dengan siapa saja tidak membatalkan wudu selama tidak ada syahwat. Kalau niat kita adalah mencari kemudahan-kemudahan itu, hanya mencari dia punya gampang-gampang saja, maka ini yang tidak boleh. Kita justru dianjurkan itu konsisten, disiplin. Kalau memang rukun wudunya adalah Syafi'i, maka pembatalnya pun juga harus Syafi'i, biar ada kesesuaian dan tidak ada kontradiksi dari satu amalan yang kita ambil dari berbagai bab pada mazhab-mazhab yang lainnya. Jadi ada kesesuaian dari satu metode, satu mazhab, satu pendapat. Adapun kalau mau dicomot-comot, khawatirnya kita cuma mencomot yang mudah-mudah. Adapun yang sulit-sulitnya kita malah, padahal yang mereka susun, yang mereka sudah konsep itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi seperti itu. Kalau memang harus pindah madhab, syarat dan ketentuannya pun juga harus diperhatikan. Kalau mau pindah madhab, semuanya satu paket, bukan cuman ini saja, yang itu ditinggalkan, tapi satu paket kayak gitu. Itu dia punya aturan kalau kita orang mau ambil pendapat-pendapat atau mau taklid kepada madhab atau pindah madhab kepada madhab yang lain, pindah pendapat pada madhab yang lain. Seperti itu. Allah Ta'ala a'lam. Ada lagi? Oke. Begini Pak Ustadz, ini terjadi pada diri saya Pak Ustadz. Saya itu mau nunggu azan maghrib, tiba-tiba saya itu tertidur. Tertidur saya Pak. Lalu kemudian saya semua ikamat di masjid saya, salah satu kan kurang sehat, salat di rumah. Bagaimana ini? Terpaksa saya laksanakan salat maghrib, walaupun tidak lagi ambil air salat, air wudhu, langsung salat. Bagaimana Pak Ustaz? Tertidur sejenak. Tidurnya bagaimana? Duduk atau berdiri? Tidur baguling. Iya. Nah, yang dikecualikan di sini adalah tidur duduk. Tidur yang mana kedua pantat itu menempel di lantai. Tidur yang seperti itu yang tidak membatalkan wudu. Adapun kalau sebegini, apalagi bantal polo misalnya, itu sebatal dia punya wudu. Sengaja ataupun tidak sengaja, tetap batal dia punya. Apalagi kalau ambil bantal polo, itu bukan lagi tidak sengaja. Memang sengaja tidur itu. Yang tidak sengaja itu tidur berdiri. Cuma kan tidak ada yang tidur berdiri. Jadi seperti itu. Tetap kalau sebegini sudah sudah terlentang, ya otomatis tidurnya batal. Yang tidak dibatalkan itu adalah tidur dalam keadaan duduk begini, atau tak sandar begini, atau tak sandar begini, atau masih begini. Kalau sudah angka pantas satu begini, itu batal. Dalam keadaan sakit, ya tetap berwudu, tetap batal dia punya wudu. Seperti itu. Oke, kita azan dulu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, nanti kita lanjutkan setelah azan Isya.
berjamaah. Jika ada yang ingin bertanya, masih punya beberapa pertanyaan, silakan. Kita masih punya cukup banyak waktu, sekitar 16 menit. Yang masih ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, silakan Ustaz. Kira-kira bagaimana? Mau ditambahkan? Ada yang perlu? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjutkan. Kita ambil satu pasal lagi. Tinggal sisa berapa? 16 menit? Masih boleh? Masih boleh. Nah, ini setelah kita membahas dalam kitab Safinatun Najah ini, setelah kita membahas tentang pembatal-pembatal wudu. Nah, kemudian penulis yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i itu kemudian melanjutkan pada pasal yang selanjutnya, pasal yang baru, yaitu pasal yang orang-orang yang wudunya itu batal, apa konsekuensi bagi mereka. Nah, di sini disebut faslun man intaqada wudu'uhu, pasal bagi dia yang batal wudunya, haruma alaihi arba'atu asya, maka diharamkan baginya itu 4 perkara. Jadi kalau kita sampai wudu batal, haram untuk kita melakukan 4 perkara. Maksudnya apa ini? Yaitu tidak boleh atau tidak bisa wa illam yasbik lahu wujudun, untuk melakukan hal-hal yang 4 tersebut. Apa yang pertama? Yaitu yang pertama adalah sholat. Orang yang batal wudunya itu diharamkan untuk melakukan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Di sini sebut as-sholatu fardhon kana au naflan, itu diharamkan untuk dia melakukan sholat. Au sholat janazati illam yakun faqidat tahuraini au daimul hadas. Dan juga termasuk sholat jenazah. Juga kalau dia batal wudunya itu tidak boleh melakukan sholat jenazah, selama dia bukanlah orang yang faqidut tahuraini, tidak bisa menggunakan atau apa ini disebut faqidut tahuraini ini? Au daimul hadas, atau dia orang yang daimul hadas, yang sering-sering atau yang selalu berhadas. Faqidut tahurain ini maksudnya dia tidak dapat melaksanakan 2 toharoh, baik wudu ataupun tayammum. Kemudian itu yang pertama, sholat. Yang kedua adalah at-tawafu bil bait, dia tidak boleh tawaf. Dia tidak boleh tawaf, baik tawaf yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian yang ketiga, orang yang batal wudunya itu diharamkan untuk menyentuh, bersentuh apa? Mushaf, Al-Quran, tidak boleh dia sentuh. Dan apa definisi mushaf itu? Mushaf itu adalah segala yang tertulis padanya Al-Quran untuk ibadah dan belajar, tidak termasuk tafsir. Jadi kalau misalnya ada kitab tafsir dan dalam kitab tafsir itu ada ayat-ayat Al-Quran, tapi yang dimaksud dari kitab ini adalah menuliskan tafsir, bukan Al-Quran, maka dia tidak disebut dia tidak disebut mushaf. Meskipun ada ayat-ayat, Jadi termasuk juga kalau kita orang baca buku-buku agama yang di situ ada ayat-ayat. Nah, ini buku-buku agama ini kan yang dimaksud di sini adalah menuliskan buku, bukan mushaf. Yang dia niatkan oleh orang yang mencetak ini adalah buku, bukan mushaf. Sehingganya dia tidak termasuk. Meskipun ada ayat-ayat di dalam. Misalnya ada novel, tapi di novel itu ada kutipan-kutipan ayat dituliskan di dalamnya, maka tetap dia boleh disentuh meskipun tidak berwudu. Kenapa? Karena itu bukanlah mushaf. Tidak termasuk tafsir yang lebih banyak dari huruf Al-Qur'annya, itu. Kemudian yang keempat yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya itu adalah membawa mushaf.
Membawa mushaf. Termasuk membawa mushaf ini misalnya kita orang tidak bersentuh mushaf ini ya. Tapi misalnya saya batal wudunya. Ini ada teman saya tidak batal, dia punya wudu. Saya ada tas. Saya bilang isi kamar di situ juga itu Al-Qur'an di tas. Ini tas saya yang bawa. Dan saya batal wudunya, itu haram. Itu haram. Kalau saya niatkan adalah dengan membawa tas ini, niatnya adalah membawa mushaf. Kalau saya niatkan adalah membawa mushaf. Kalau saya niatkan misalnya di dalam tas itu bukan cuma mushaf saja, misalnya ada buku-buku yang lain atau ada misalnya barang-barang yang lain, misalnya ada saya punya alat elektronik, ada HP dan segala macam. Ada Al-Qur'an juga termasuk di situ, misalnya Al-Qur'an saku. Tapi saya berniat ketika membawa tas itu adalah membawa barang-barang elektronik itu. Umum, tidak ada khusus secara khusus niatnya untuk membawa Al-Qur'an. Maka itu boleh. Tapi kalau kita orang niatkan membawa Al-Qur'an, maka itu juga diharamkan. Termasuk juga dari tadi yang disebutkan menyentuh mushaf itu juga dijelaskan oleh para ulama, diharamkan menyentuh sesuatu yang berkaitan dengan mushaf. Misalnya ini meja. Ini meja adalah mejanya mushaf yang kalau kita orang buka Al-Qur'an pasti pakai ini meja. Maka itu tidak boleh juga kita sentuh. Diharamkan. Kenapa? Karena meja ini dipakai untuk Al-Qur'an. Gitu. Termasuk juga lidi yang kita orang jawab pakai sentuh Al-Qur'an. Kalau itu memang peruntukannya untuk Al-Qur'an, maka itu juga kata para ulama diharamkan untuk disentuh tanpa berwudu. Jadi seperti itu. Jadi 4 ini apa saja? Salat, tawaf, baik yang wajib ataupun sunnah. Kemudian menyentuh mushaf atau apa-apa yang berkaitan dengan mushaf, dan yang berikutnya adalah membawa mushaf. Itu diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Ada pertanyaan? Aman? Tidak ada? Insyaallah kita akhiri saja sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, dan mungkin pada pekan berikutnya kita akan masuk pada pasal yang membahas tentang apa saja yang diharamkan bagi orang yang junub, dan kemudian yang berikutnya apa saja yang diharamkan yang disebabkan oleh haid. Ini perlu diketahui juga. Nah, ini mungkin yang kami bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan kita berdoa semoga dengan apa yang kita pelajari pada malam hari ini kemudian bisa menambah pengetahuan kita, bisa melahirkan ilmu yang bermanfaat, dan kemudian menambah nilai kebaikan kita di timbangan akhirat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.